keyakinan ini sesungguhnya paling pokok. Paling pokok itu yakin. Kalau nggak yakin, apa aja nambah. Apa aja kalau nggak yakin nambah. Nggak bisa mantep. Ya. Nggak yakin dengan adanya Allah, ya jadi munafik, ikut, dan nggak akan bisa khusyuk. Yakin itu yang paling pokok itu. Yang paling pokok itu yakin pada Allah. Kemudian yakin pada hari kiamat. Dua rukun iman ini sering disebut oleh Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Kenapa kok oleh Nabi hanya disebut dua? Padahal rukun iman itu 6, tapi sering disebut dua. Beriman pada Allah dan iman pada hari akhir. Karena itu pokok. Itu pokok. Ya. Jadi kalau sudah yakin kepada Allah, yakin pada hari kiamat, maka nanti yakin dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul akan ikut. Ya. Kalau beriman kepada Allah itu kokoh, merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah dalam hidup, ya, itu orang sudah pasti benar. Pasti benar. Tambah lagi iman pada hari akhir, hari pembalasan. Mau mengerjakan sesuatu, ingat balasan. Ya. Sehingga dia nggak mengerjakan perintah, dia juga ingat nanti balasan. Dia mengerjakan kemaksiatan, ingat balasan. Jadi itu nggak cukup jadi orang itu baik. Iman pada Allah, iman pada Allah. Dan setan itu menggoda manusia supaya manusia itu was-was, supaya itu ragu. Ketiga, di Syafi'i Azami diantaranya doa dia harus taklim. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, muliakan kami dengan nur kepahaman, yakin. Wa akhrijna, dan keluarkan kami min dhulumatil wahmi, dari kegelapan keraguan-raguan. Biar keraguan itu gelap, karena membuat orang itu nggak jejak. Kalau orang itu nggak yakin, nggak jejak. Jadi harus yakin tentang adanya siksa kubur, harus yakin tentang adanya hari kiamat, harus yakin tentang adanya hisab. Ya semakin yakin dengan adanya balasan, itu orang sudah terbimbing dengan keyakinannya, kehidupannya terbimbing. Beriman pada hari akhir bagian daripada rukun iman. Al-imanu bihi huwa anna taqida anna yaumal qiyamati haqqun
bi antukina bi jami'i akhbar bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahwali ma ba'dal maut. Wajib kita beriman kepada hari kiamat, bahwa kita i'tiqadkan sesungguhnya hari kiamat itu adalah benar, pasti terjadi, dengan mengimani semua apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari segala hal ihwal kejadian sesudah kematian. Ya. Jadi ini harus yakin apa saja yang akan menimpa kita setelah kita mati. Maka kita suruh menerawang bagaimana kira-kira nasib kita di alam kubur. Harus diterawang dari sekarang, dipikirin dari sekarang, seolah-olah kelihatan. Dan seandainya besok pagi kita mati, sudah apa yang kita persiapkan? Karena mati bisa terjadi kapan saja. Ya, wal mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang secara tiba. Seandainya besok pagi kita mati, sudah sampai mana persiapan kita? Oh, itu bikin dari sekarang. Terus siap-siap terus. Jadi nggak ada hidup itu lengah, tuh nggak ada. Gitu. Terus bimbingan hati kita supaya terus ingat Allah, supaya terus ibadah, supaya terus berdoa, mau tidur benar-benar berdoa khusyuk, gitu. Terus bisa bangun tidur bersyukur dan memuji Allah, gitu. Dan seterusnya. Jadi nggak ada celah. Makanya Nabi itu membungkus kita umatnya itu apa saja ada doanya. Apa saja ada doanya. Itu artinya apa? Supaya itu diprotek. Ya, setiap saat itu supaya kita benar-benar dalam lindungan, dalam penjagaan, jangan sampai lengah. Gitu. Karena apa? Karena sesuatu yang terjadi setelah kematian bersifat pasti. Bersifat pasti. Hari kiamat itu adalah hari terakhir. Tiada lagi hari sesudahnya. Sebab dunia itu akan lenyap, langit pun akan musnah, matahari dan bulan akan pecah, bintang-bintang dan planet lainnya akan hancur, dan seluruh manusia, jin, malaikat, iblis, setan, serta makhluk lainnya akan binasa. Kemudian Allah SWT akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, juga akan mengganti langit dengan lain yang lain. Lalu Allah membangkitkan kembali hamba-hambanya serta dikumpulkannya di padang mahsyar, dan semuanya menghadap kepada Allah dalam keadaan tertunduk sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawatu wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Quran surah Ibrahim ayat 48. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kita bisa bilang hidup itu kita harus menerawang tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Jangan hanya mikirin
sebelum kematian. Urusan dunia. Yang sering kita pikirin urusan apa? Dunia. Padahal dunia ya begitu aja. Apalagi kita sudah usia di atas 50, sudah 60, sudah 70. Dunia suruh berubah. Nggak mungkin. Kita udah punya tahu kalau jadi orang kaya, nggak mungkin. Yang udah kita terima dunia, ya masing-masing yang sekarang kita nikmatin itu. Udah gunakan itu untuk mencari akhirat. Pikirannya sudah akhirat. Udah jangan dunia lagi. Yang sekarang udah jalanin aja itu. Gitu. Tapi gunakan untuk bekal menuju akhirat. Pikirannya udah kurang urusan dunia. Gitu. Apalagi kita sudah tua ya 50. Peristiwa terjadinya hari kiamat itu adalah huru hara dan gemuruh yang amat dahsyat hingga membuat wanita yang menyusui lalai dari anaknya dan membuat gugur kandungan wanita yang sedang hamil. Bumi menguntulkan isi perutnya, membuat air laut menjadi panas. Manusia pada ketika itu berterbangan bagai aneh-aneh. Gunung-gunung menjadi terpecah berhamburan bagai kapas. Malaikat meningkir dan berbagai penjuru langit, yang akhirnya tak ada satupun yang luput dari huru hara hari kiamat itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati. Inna zalzala sa'ati Syai'un azim. Syai'un azim. Yauma tarawnaha. Yauma tarawnaha Tajhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Quran surah Al-Had ayat 1 dan 2. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah seluruh kandungan wanita yang sedang hamil. Saking dahsyatnya hari kiamat, orang yang menemui hari kiamat, misalnya ada ibu-ibu yang menyusui, itu anaknya terlempar kemana udah gak ingat, gitu. Dan gak ada kasihan, mungkin punya sendiri. Terus wanita yang sedang hamil sekali langsung ke kuburan, saking dahsyatnya. Manusia itu kayak larong berkembang. Gunung-gunung yang kokoh yang dahsyat itu semuanya putus bersama-sama, ya, bagaikan aneh-aneh, bagaikan kapas yang tertiup angin. Itu kejadian hari kiamat, dan itu sifatnya pasti. Itu sifatnya pasti terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu ma laha. أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن
أثاثا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pada hari itulah Allah membuktikan kebenarannya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada dalam kandungannya. Di bumi ada apa saja semuanya hancur. Itu Allah membuktikan kebenarannya dan mengimani hari kiamat itu oleh Allah sudah disetel dan sudah Allah kasih contoh. Jadi kalau nanti bumi itu akan hancur, oleh Allah sudah diciptakan modelnya suatu saat memang hancur. Dan kehancuran itu sudah Allah cicil. Ada gempa, gunung meletus, ada tsunami. Itu sudah bukti-bukti karena Allah membuat susunan, ada lempengan-lempengan yang di bawah laut. Patah satu dengan sekian ukuran terjadi tsunami. Nah, kalau patah bareng-bareng ya selesai. Jadi kita beriman pada hari kiamat, walaupun hari kiamat belum terjadi, tapi kejadian itu sudah Allah perlihatkan dalam kehidupan ini. Kita menyaksikan semua, sehingga tidak ada alasan orang itu tidak beriman pada hari kiamat, karena udah Allah kasih contoh. Jadi sebelum dibikin Zulzilat secara keseluruhan, tapi Zulzilat kecil-kecilan, padahal itu udah hancur juga walaupun kecil-kecilan, ya kan? Sekarang lagi ada gempa lagi di mana tuh? Di Madura ya? Bumen 6,5. Ya. 6, skala Richter. Richter itu seapa? Ya, waktu itu gempa di Bekasi dan sekitarnya itu cuma 4, berapa itu, sudah terasa dikit. Kalau komis yang dulu ya. Itu bagian daripada contoh. Gitu. Artinya Allah menyuruh kita beriman pada hari kiamat itu bukan pepesan kosong, tapi sudah Allah bukti ini loh. Mau udah dibikin begitu. Ya, setting. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Al-Had ayat 6 dan 7. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan yang sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah lah yang membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi beriman pada hari kiamat bagian pada rukun iman yang ke-10.
Yang keenam, beriman pada takdir qadar dan baca dua ayat tadi tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab keturunan di antara mereka pada hari itu, dan juga mereka tidak ada lagi yang saling bertanya. Pada hari itu semuanya dikumpulkan di hadapan Allah untuk diberitahukan segala apa yang mereka telah kerjakan, dan masing-masing akan diberi balasan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal